Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas mengenai sistem pencernaan manusia dengan submateri proses pencernaan. Kalian bisa mengakses video yang sebentar lagi akan Ibu putarkan. Ini alamatnya. Silahkan amati video ini. Kemudian catatlah hal-hal yang kalian anggap penting. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru Video ke dalam ini tubuh manusia. tentang Jadi, proses mau menonton? pencernaan Perjalanan yang dimulai dari ketika mulut manusia hingga menuju ke anus. ruang makan siang kantor, Silahkan membuka kotak makan diamati. siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki organ diri. pertama adalah mulut. Jadi, Di mulut setelah mengambil gigitan dibantu pertama dari oleh apa yang kamu namanya makan, gigi. kamu menghidupkan mesin Berfungsi pencernaan. untuk mengunyah Saat kamu makanan, mengunyah, membuat makanan makanan dipecah menjadi beberapa lebih bagian halus. untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna Selain seluruh gigi, bongkah di makanan. mulut juga terdapat Omong-omong, kelenjar ludah. ini fakta seru. Jumlah air liur yang Nah, kamu hasilkan dalam Air setahun liur tersebut dapat mengisi mengandung 2 bak enzim mandi yang ukuran sedang. bernama enzim Hampir 1 kolam petialin. penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya. Selain Dan ke arah gigi giginya. dan kelenjar Aku benar-benar air tidak ingin liur, menjadi selai hari di ini. gigi juga Jadi, dibantu aku oleh akan melewati lidah kemenyahan yang ini. berfungsi untuk Ayo membolak-balik turun. makanan. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Organ yang Aku suka kedua menyebutnya adalah saluran makanan, esofagus. tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik gerakan kemudian dan peristaltik kita ini sekarang telah termasuk mencapai ujung terowongan. Pencernaan Ada otot mekanis. yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Organ Semuanya selanjutnya otot. adalah lambung. Sebenarnya aku tidak terkejut. Di lambung menampung, ini terjadi dua mencampur, dan pencernaan, menggiling yaitu makanan menjadi pencernaan bubur. mekanis dan Jadi, pencernaan itu harus cukup kimiawi. kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian.
Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, Usus kecil ini bisa karena itu perlu digulung. Dan di kita dalam sebut tubuhmu, dengan usus kamu halus. akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Di usus halus itu bersyikurlah hatimu juga menghasilkannya. terdapat beberapa Pankreas juga membantu kelenjar. proses dengan beberapa enzim Salah baik. satunya Dan benda adalah yang terlihat seperti buah pir kelenjar di sana, hati. Ada juga yang itu namanya kantong kelenjar empedu. pankreas. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke Di langkah usus halus selanjutnya dari ini terjadi perjalananku. Usus besar, pencernaan kimiawi. juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi jika di tidak, usus kamu akan besar mengalami masalah terjadi yang pencernaan namanya seperti proses intoleransi pembusukan makanan. Mereka makanan. juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Di usus Biasanya, besar memakan tidak waktu terjadi sekitar 36 pencernaan jam bagi mekanis apa yang maupun tersisa dari pencernaan makananmu. kimiawi. Tidak banyak sekarang, Tapi hanya di ampas usus besar untuk mencapai itu titik ini. dibantu Tapi oleh aku yang sudah namanya mempercepat bakteri perjalanan ini untuk karena membusukkan ada hal lain makanan. yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah organ terakhir Rektum pada adalah proses ruang lurus yang pencernaan. panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur,
Aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru. Nah, sekian materi dari Ibu. Silahkan kalian catat dulu hal-hal yang kalian anggap penting.